Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 48. Kecemasan telah mencengkam anak-anak muda itu. Bukan saja karena kawan-kawan mereka telah menjadi korban, tetapi juga karena mereka tidak berhasil menahan beberapa orang yang ingin melarikan diri dari medan. Justru menurut pengamatan mereka adalah orang-orang terpenting di antara orang-orang yang menyerang Kabuyutan Talang Amba itu. Namun betapapun mereka berjuang, ternyata kemampuan para pengawal-pengawal pangeran yang akan melarikan diri itu melampauinya. Tetapi anak-anak muda Talang Amba dan prajurit-prajurit Singasari yang ada di padukuhan itu sama sekali tidak menyerah. Meskipun beberapa orang telah terlempar dari arena dan bahkan korban jiwa telah jatuh, namun anak-anak muda itu dengan sepenuh kemampuan telah menghambat gerak Pangeran Lembu Sabdata dan para pengiringnya. Tetapi kekuatan di padukuhan-padukuhan kecil itu memang tidak cukup besar. Di padukuhan-padukuhan kecil itu sekelompok anak-anak muda Talang Amba dan beberapa prajurit Singasari sebenarnya hanya bertugas untuk mengamati keadaan, menahan 1-2 orang yang akan melarikan diri dan apabila diperlukan bersama-sama dengan mereka yang ada di padukuhan-padukuhan lain memasuki arena dari belakang pasukan lawan. Terutama apabila pasukan Talang Amba benar-benar terdesak. Namun pasukan di padukuhan kecil itu ternyata harus menghadapi meskipun hanya sekelompok kecil. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Demikianlah, maka akhirnya Pangeran Lembu Sabdata berhasil mendesak lawannya mendekati pintu gerbang keluar dari padukuhan kecil itu. Beberapa saat lagi mereka akan meninggalkan padukuhan kecil itu untuk selanjutnya menjauhi Kabuyutan Talang Amba. Sementara itu, sekelompok prajurit Singasari yang dipimpin oleh seorang senopati bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendekati padukuhan kecil itu. Mereka menyadari bahwa yang ada di padukuhan-padukuhan kecil itu bukannya satu pasukan yang kuat untuk mengatasi keadaan yang gawat. Karena itu, maka justru semakin dekat dengan pintu gerbang padukuhan itu, mereka menjadi semakin cemas. Bahkan sekelompok kecil pasukan itu pun telah berlari-lari kecil memasuki gerbang padukuhan. Demikian mereka melangkah masuk, maka mereka pun menjadi semakin tegang. Mereka melihat beberapa sosok tubuh yang terbaring. Pingsan, desis seseorang yang kemudian berjongkok di samping salah seorang dari tubuh yang terbaring itu. Namun seorang yang lain yang menempelkan telinganya di dada seorang anak muda yang menelentang di pinggir jalan itu telah menggelengkan kepalanya sambil berdesis, anak ini telah meninggal. Senopati yang memimpin sekelompok kecil pasukannya itu bersama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun menyadari apa yang telah terjadi. Karena itu, maka mereka pun segera berlari menyusuri jalan padukuhan kecil itu. Pada saat itu, Pangeran Lembu Sabdata dan pengiringnya telah memecahkan hambatan terakhir. Anak-anak muda Talang Amba dan beberapa orang prajurit Singasari yang ada di padukuhan itu dengan kekuatan terakhir telah berusaha menutup jalan keluar. Tetapi mereka tidak berdaya. Senopati yang memimpin pengawalan Pangeran Lembu Sabdata itu telah dengan garangnya bertempur untuk membuka jalan keluar. Sementara itu, seorang tua, pengawal terpercaya Pangeran Lembu Sabdata itu ternyata benar-benar orang yang luar biasa. Tanpa kesulitan mereka menyingkirkan orang-orang yang berusaha menghambatnya keluar bersama Pangeran Lembu Sabdata. Apalagi Pangeran Lembu Sabdata sendiri pun bertempur dengan kemampuannya yang tinggi. Sementara itu orang-orangnya yang lain telah melindungi pangeran itu dari sergapan-sergapan dari segala arah. Namun demikian mereka berhasil memecahkan kepungan terakhir itu, maka sekelompok anak-anak muda yang lain telah datang menghampiri mereka. Gila, geram senopati dari Singasari itu, hampir saja kita kehilangan lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak sabar lagi. Dengan serta-merta mereka pun menyusup di antara anak-anak muda Talang Amba yang mengalami kesulitan menahan sekelompok orang yang akan meninggalkan padukuhan kecil itu. Ternyata kehadirannya telah mengejutkan Pangeran Lembu Sabdata. Ia mengenal anak-anak muda itu. Seorang di antaranya pernah bertempur melawannya namun kini ia bersama dengan seorang pengawalnya yang terpercaya. Karena itu, maka ia pun segera dapat menguasai perasaannya. Bahkan dengan geram ia pun kemudian berkata, anak-anak inilah yang pertama-tama harus dibinasakan. Ia bukan anak Talang Amba. Bukan pula prajurit Singasari. Mereka adalah petualang-petualang yang selalu membuat keributan di mana-mana. Pengawalnya yang memiliki kemampuan yang tidak ada bandingnya itu pun mengangguk-angguk.
Kemudian katanya, baiklah pangeran. Biarlah aku memusnahkan keduanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera mempersiapkan diri. Ternyata bahwa para pengiring pangeran Lembu Sabdata itu pun segera bersiap menghadapi lawan-lawannya yang baru. Sementara itu, maka Senopati dari Singasari yang datang bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah bersiap-siap pula. Bahkan ia masih sempat berkata, Kisanak, sebaiknya kalian mengurungkan niat kalian untuk meninggalkan tempat ini. Tidak ada jalan yang akan dapat kalian lalui. Persetan, Pangeran Lembu Sabdata lah yang menjawab, minggir, atau kami akan membunuh kalian. Jadi kau akan melarikan diri lagi pangeran? Bertanya Mahisa Pukat, langkah-langkah yang licik itulah agaknya yang kau lakukan selama ini. Kau korbankan orang-orangmu, sementara kau lari meninggalkan medan. Telinga Pangeran Lembu Sabdata bagaikan terbakar. Dengan garang ia berkata, hanya orang-orang gila yang menurutkan dirinya untuk dibantai. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Nampaknya Pangeran Lembu Sabdata sama sekali tidak menghargai lagi sifat kesatria yang harus disandang oleh seorang prajurit. Namun demikian Mahisa Pukat masih berkata, itukah pendirian pangeran? Pangeran lebih menghargai perasaan takut daripada sifat seorang prajurit. Aku berdiri di atas naluri kemanusiaanku, jawab Pangeran Lembu Sabdata, setiap orang tentu ingin mempertahankan hidupnya. Tetapi tanpa mengorbankan orang lain seperti yang pangeran lakukan sekarang, potong Mahisa Murti, jika pangeran sempat melihat, para pengikut pangeran di padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan induk Kabuyutan Talang Amba itu telah bertempur mengorbankan diri mereka untuk satu tugas yang pangeran bebankan di atas pundak mereka. Sementara itu pangeran sendiri telah berusaha melarikan diri dari arena dengan membiarkan para pengikut pangeran itu menjadi korban di peperangan. Aku tidak memerintahkan kepada mereka untuk mati, jawab Pangeran Lembu Sabdata, adalah salah mereka sendiri jika mereka tidak berhasil mempertahankan hidup mereka. Dan pangeran dengan licik melarikan diri, sambung Mahisa Murti. Sudah aku katakan. Aku tidak mau mati. Karena itu aku menghindarkan diri dari kemungkinan untuk mati. Jika di sini aku dihambat, maka aku menghancurkan hambatan itu daripada aku yang akan terbunuh, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka mereka pun segera menempatkan diri. Sementara itu Senopati yang memimpin para pengiring Pangeran Lembu Sabdata itu sudah berhadapan dengan Senopati Singasari yang ada di antara sekelompok kecil orang-orang yang berusaha menyusul Pangeran Lembu Sabdata itu. Sedangkan Mahisa Pukat pun telah menempatkan dirinya berhadapan dengan Pangeran Lembu Sabdata. Namun dalam pada itu, seorang tua yang justru merupakan orang yang berilmu sangat tinggi, agaknya terlepas dari perhatian orang-orang yang memburu Pangeran Lembu Sabdata itu. Mahisa Murti dan kemudian menghadapi seorang pengawal telah digamit oleh seorang anak muda yang telah bertempur melawan sekelompok pengawal pangeran itu sebelumnya. Orang itu memiliki ilmu iblis, desis anak muda itu. Oh, Mahisa Murti mengangguk-angguk, aku akan menghadapinya. Orang tua itukah yang kau maksud? Jangan sendiri, berkata anak muda yang sebenarnya adalah seorang prajurit Singasari, orang itu benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia percaya kepada anak muda itu, setelah anak muda itu mengatakan tentang dirinya sendiri dan apa yang dilihatnya sebelumnya, maka Mahisa Murti pun telah berada di dalam sekelompok kecil prajurit Singasari menghadapi pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Dalam pada itu, maka para pengawal Pangeran Lembu Sabdata tidak dapat berbuat lain daripada bersungguh-sungguh. Mereka memperhitungkan kemungkinan yang lebih buruk yang dapat terjadi. Mungkin dalam waktu yang singkat, ada lagi sekelompok lawan yang menyusul mereka. Karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata menganggap bahwa ia harus segera dapat menyelesaikan pertempuran itu secepatnya. Karena itu, maka ketika pertempuran itu mulai berkobar, terdengar pangeran itu berteriak, cepat. Kita selesaikan anak-anak yang keras kepala ini. Aba-aba itu lebih tertuju kepada para pengawalnya, karena ternyata ia sendiri tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan ketika Mahisa Pukat pun telah mengerahkan kemampuannya pula, maka Pangeran Lembu Sabdata mulai merasakan tekanan lawannya itu menjadi semakin berat. Tetapi orang tua yang menjadi pengawal dan sekaligus pelindung Pangeran Lembu Sabdata itu memiliki ilmu yang tidak terlawan oleh anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari termasuk Mahisa Murti.
Bahkan ketika Pangeran Lembu Sabdata telah meneriakkan aba-aba untuk mempercepat penyelesaian, maka orang itu pun menjadi semakin garang. Dalam waktu yang singkat, seorang anak muda telah terlempar. Orang tua itu nampaknya tidak bersenjata, tetapi luka di tubuh anak muda yang terlempar itu bagaikan terkoyak oleh tajamnya pedang bermata ari pandan. Mengerikan, desis kawan-kawannya. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan lawan mereka. Bagaimanapun juga, orang tua itu harus dihadapi. Namun sejenak kemudian, seorang lagi telah terlempar. Tidak nampak adanya luka-luka di tubuhnya. Namun demikian ia terbanting jatuh, maka ia hanya dapat menggeliat. Kemudian tubuh itu bagaikan membeku. Pertempuran itu pun telah dicengkam oleh ketegangan. Mahisa Murti dengan pedang di tangan telah berusaha untuk memancing perhatian orang tua itu kepadanya. Namun setiap kali, orang tua itu masih sempat mengarahkan setangannya kepada anak-anak muda yang lain. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Murti berusaha untuk menyelamatkan seorang anak muda yang kehilangan keseimbangannya, tiba-tiba orang itu justru telah menyerangnya. Sambil menjulurkan pedangnya Mahisa Murti meloncat jauh ke belakang. Meskipun ia berhasil keluar dari jangkauan serangan yang mematikan, namun ternyata pundaknya telah terkoyak pula. Mahisa Murti menggeram. Ia tidak menduga bahwa orang tua itu benar-benar memiliki kemampuan yang jarang ada bandingnya, melampaui perhitungannya semula. Justru karena orang itu tidak bersenjata. Dalam pada itu, orang yang memiliki ilmu yang mencengangkan itu, memandang Mahisa Murti dengan tatapan mata yang menyala. Dengan nada berat ia berkata, agaknya kau adalah orang yang paling berbahaya di antara anak-anak muda gila ini. Karena itu, maka kaulah yang harus lebih dahulu mati. Baru kemudian kawan-kawanmu yang dungu, yang tidak mau menyingkir dari arena ini. Mahisa Murti menjadi tegang. Pedangnya masih di dalam genggamannya. Namun ia sadar, bahwa orang yang dihadapinya adalah orang yang luar biasa. Mahisa Murti memang tidak menyadari. Sementara Mahisa Pukat bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata, serta Senopati yang memimpin pasukan Singasari itu berhadapan dengan seorang Senopati dari Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Lembu Sabdata, maka beberapa orang prajurit Singasari dan anak-anak muda Talang Amba telah membantu Mahisa Murti menghadapi orang yang memiliki ilmu tidak terlawan itu. Tetapi seperti yang sudah terjadi, maka sekelompok kecil di antara anak-anak muda itu sulit untuk dapat melawan orang yang memiliki ilmu yang luar biasa itu. Sementara mereka masih harus berhadapan dengan pengawal-pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang lain. Tetapi Mahisa Murti pantang untuk menarik diri dari pertempuran apapun yang terjadi. Sementara anak-anak muda yang lain telah menjadi korban. Apapun yang terjadi, maka ia pun harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, karena Mahisa Murti bukannya tidak berilmu sama sekali. Namun dalam pada itu, dalam keadaan yang paling gawat, selagi orang tua yang menjadi pelindung Pangeran Lembu Sabdata itu siap menerkam, maka terasa tubuh Mahisa Murti terdorong ke samping. Seorang yang terengah-engah berdiri di sampingnya sambil berkata, hampir saja aku terlambat. Untunglah bahwa aku tertarik untuk melihat lingkaran pertempuran ini. Kiwaruju, desis Mahisa Murti. Kiwaruju tidak menjawab. Ia sadar, bahwa orang yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda itu adalah orang yang sangat berbahaya. Namun ia merasa dirinya berkewajiban untuk melibatkan dirinya langsung menghadapi orang itu. Orang tua itu memandang Kiwaruju dengan tatapan mata yang bagaikan menyemburkan api. Dengan suara geram ia bertanya, jadi kaulah yang menempatkan dirimu pertama kali untuk mati? Kiwaruju menarik nafas dalam-dalam. Katanya, biarlah kita yang tua-tua ini bermain-main dengan maut. Aku kira memang lebih baik orang tua-tua ini yang mati di medan daripada anak-anak muda yang masih memiliki kemungkinan di masa depan yang panjang. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika kau ingin mati, maka aku akan membunuhmu. Tetapi yang perlu kau ketahui, anak-anak muda itu pun akan mati jika mereka masih tetap menghambat perjalanan kami. Seharusnya kalian tidak melarikan diri. Kalian lebih baik memasuki arena yang gawai bagi pasukan kalian. Sebentar lagi pasukan kalian akan pecah dan dihancurkan. Karena itu, kami akan menyingkir, jawab orang tua itu tanpa ragu-ragu. Kau sampai hati melakukan sementara orang-orangmu terbunuh, desis Kiwaruju. Apa pedulimu nah, bersiaplah untuk mati sekarang ini, berkata orang tua itu sambil bergeser. Kiwaruju telah bersiap sepenuhnya.
Sebenarnya lah bahwa Kiwaruju pun bukan orang kebanyakan. Ia memiliki ilmu melampaui orang kebanyakan. Ia telah berhasil menempatkan diri berhadapan dengan Ki Sarpa Kuning. Sejenak kemudian, keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran. Dalam benturan pertama, maka pengawal Pangeran Lembu Sabdata itu pun segera menyadari bahwa lawannya itu bukan sekedar sebagaimana anak-anak muda Talang Amba atau bahkan prajurit Singasari yang ada di antara anak-anak muda itu. Anak iblis, pengawal tua itu mengumpat. Namun dengan demikian ia pun telah meningkatkan kemampuannya menghadapi orang yang bernama Kiwaruju itu. Pertempuran antara dua orang berilmu tinggi itu pun menjadi semakin seru. Keduanya memang memiliki kelebihan sehingga dengan dahsyatnya benturan-benturan telah terjadi. Pada itu, dalam lingkaran pertempuran yang lain, kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka. Pangeran Lembu Sabdata ternyata sekali lagi membentur kekuatan yang dapat mengimbanginya. Sementara orang yang diharapkan akan dapat melindunginya itu pun telah mendapat lawannya sendiri. Sementara itu, anak-anak muda Talang Amba dan prajurit Singasari yang ada di antara mereka, yang semula bertempur dalam satu kelompok melawan pengawal terpercaya Pangeran Lembu Sabdata itu, telah bebas dari tugas mereka. Setelah mereka menyaksikan pertempuran antara dua orang tua itu sejenak, serta atas keyakinan mereka bahwa Kiwaruju akan mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama bahkan mungkin mampu mengimbanginya, maka beberapa orang di antara mereka telah menarik diri dan menghadapi lawan yang lain. Kecuali beberapa orang yang mendapat tugas khusus untuk mengamati pertempuran itu. Jika perlu sekali, berikan isyarat, berkata seorang prajurit Singasari. Anak-anak muda yang mendapat tugas untuk mengamati pertempuran itu pun mengangguk. Mereka sadar, jika Kiwaruju mengalami kesulitan, maka beberapa orang prajurit Singasari akan membantunya melawan orang yang memiliki ilmu yang luar biasa itu. Ternyata bahwa pertempuran antara kedua orang itu kemudian merupakan pertempuran yang sangat dahsyat. Keduanya memiliki ilmu yang sulit dicari bandingnya. Sehingga dengan demikian maka anak-anak muda yang mengamati pertempuran itu pun tidak lagi jelas, apakah keduanya masih tetap seimbang atau salah seorang di antara mereka telah berhasil mendesak lawannya. Di bagian lain dari pertempuran itu, maka anak-anak muda Talang Amba dan prajurit Singasari yang ada di antara mereka telah berhasil mengepung para pengikut Pangeran Lembu Sabdata. Para pengawalnya ternyata telah mendapat tandingnya, sementara Pangeran Lembu Sabdata sendiri berjuang untuk melawan serangan-serangan Mahisa Pukat. Kau tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk melarikan diri Pangeran, geram Mahisa Pukat. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan membunuhmu, geram Pangeran Lembu Sabdata. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat telah mendesaknya. Serangan-serangannya datang bagaikan badai yang mengamuk. Sementara kepungan anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari yang ada di antara mereka menjadi semakin rapat. Sedangkan beberapa orang prajurit Singasari yang datang bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bertempur dengan serunya melawan para pengawal Pangeran Lembu Sabdata. Bagaimanapun juga, jumlah pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang tidak seberapa itu tidak mampu menembus kepungan anak-anak muda Talang Amba serta para prajurit Singasari yang ada di antara mereka. Apalagi setelah pengawal terpercaya Pangeran Lembu Sabdata terikat dalam pertempuran melawan Kiwaruju. Pada itu, Pangeran Lembu Sabdata pun menjadi gelisah. Sebenarnya lah bahwa ia memang ingin menghindar dari Talang Amba. Namun agaknya jalan telah tertutup, beberapa orang pengawalnya ternyata telah menghadapi lawan yang tangguh, sedangkan orang yang dianggapnya akan dapat menjadi pelindungnya telah menemukan lawan yang seimbang. Ketika seorang pengawalnya mengeluh oleh goresan di haturnya, maka Pangeran Lembu Sabdata pun menjadi semakin gelisah. Tetapi para pengawal Pangeran Lembu Sabdata itu telah menimbulkan korban di antara anak-anak muda Talang Amba. Karena itu, maka menghadapi mereka, anak-anak muda Talang Amba itu pun menjadi garang. Setelah orang yang memiliki kemampuan tidak terlawan bagi anak-anak muda Talang Amba itu terikat dalam pertempuran, maka kekuatan para pengawal itu seakan-akan menjadi jauh susut. Mereka segera merasa mengalami kesulitan. Anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit yang ada di antara mereka dalam waktu yang singkat, benar-benar telah menjepit mereka dari segala arah dengan kemarahan yang memuncak. Apalagi jika mereka mengingat kawan-kawan mereka yang terlempar dari arena, membentur dinding dan tidak akan dapat bangkit untuk selama-lamanya. Mahisa Murti yang terluka itu pun telah menyempatkan diri untuk mengobati lukanya, sekedar untuk mengurangi arus darahnya.
Dengan demikian maka ia pun kemudian telah siap pula untuk tampil lagi di peperangan, meskipun ia sadar bahwa ia harus berhati-hati agar darah di lukanya itu tidak justru mengalir semakin deras. Namun menurut pengamatan Mahisa Murti, maka Kiwaruju yang turun di medan itu telah dapat mengimbangi kemampuan pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang paling dipercaya dan yang diharapkan dapat melindunginya. Bahkan sekali-sekali Kiwaruju berhasil mengejutkan lawannya dengan serangan-serangannya yang cepat dan tiba-tiba. Gila, geram pengawal Pangeran Lembu Sabdata. Dengan jantung yang berdegupan orang itu harus berloncatan. Sambaran serangan Kiwaruju terdengar berdesing di telinganya, sehingga dengan demikian orang itu menyadari bahwa lawannya memang memiliki kekuatan yang mampu mengimbanginya. Pengawal itu pun kemudian harus mengerahkan kemampuannya. Ketika ia melawan anak-anak muda yang bertempur dalam kelompok kecil melawannya, maka ia merasa sebagai seekor harimau di antara domba-domba yang marah. Tanpa kesulitan, maka ia dapat melemparkan lawannya seorang demi seorang. Bahkan kadang-kadang dua orang sekaligus. Namun ketika ia bertemu dengan orang yang bernama Kiwaruju itu, maka rasa-rasanya ia benar-benar dihadapkan kepada kekuatan dan kemampuan yang sulit untuk diatasinya. Namun demikian, dengan segenap kemampuan orang itu berusaha untuk mempengaruhi perhatian Kiwaruju. Dengan kemampuan yang ada padanya, maka orang itu dengan sengaja telah menghantam dinding halaman dan dahan-dahan pepohonan. Dengan demikian maka ia dapat menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dahan-dahan berpatahan dan dinding halaman pun menjadi roboh pula karenanya. Orang-orang yang menyaksikan kekuatan dan kemampuannya itu menjadi ngeri karenanya. Kadang-kadang memang timbul pertanyaan apakah Kiwaruju akan dapat mengimbanginya. Sebenarnya lah dengan demikian pengawal Pangeran Lembu Sabdata itu berusaha selain mempengaruhi perhatian Kiwaruju, tetapi juga menggertaknya agar hatinya menjadi kecut. Dengan demikian, maka gairah pertempurannya pun akan menjadi susut pula karenanya. Kiwaruju memang tertarik juga memperhatikan kekuatan yang luar biasa itu. Ia pun melihat dinding yang roboh dan dahan yang berpatahan. Namun semuanya itu tidak membuatnya gentar dan apalagi mempengaruhi kemampuannya bertempur sehingga kehilangan pengamatan diri. Tetapi justru membuatnya menjadi semakin berhati-hati dan mendorongnya untuk mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dengan demikian maka pertempuran antara pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang terpercaya itu melawan Kiwaruju menjadi semakin seru. Ternyata Kiwaruju justru berusaha mengimbangi kemampuan lawannya. Untuk meyakinkan anak-anak muda Talang Amba agar mereka tidak menjadi cemas, maka kemudian Kiwaruju pun telah melakukan hal yang sama. Jika serangannya atas lawannya dihindari dan tenaganya itu membentur dinding halaman, maka dinding itu pun telah roboh karenanya. Sementara ayunan tangannya yang menggetarkan udara dengan suaranya yang berdesing telah meruntuhkan dedaunan dan mengguncang pepohonan. Anak iblis, geram pengawal Pangeran Lembu Sabdata. Ada juga orang Talang Amba yang memiliki ilmu iblis ini, Kiwaruju tidak menyahut. Tetapi dengan demikian, maka anak-anak muda Talang Amba yang semula merasa ragu atas kemampuannya, telah bersorak bagaikan meruntuhkan langit. Ternyata di pihak mereka pun terdapat orang yang memiliki ilmu yang gegirisi. Dalam pada itu, selagi kedua orang raksasa itu bertempur dengan dahsyatnya, maka anak-anak muda Talang Amba dan beberapa orang prajurit Singasari yang ada di antara mereka pun telah berhasil mendesak lawan-lawan mereka, bahkan perlahan-lahan mereka telah mematahkan perlawanan para pengawal Pangeran Lembu Sabdata. Bagaimanapun juga kemarahan menghentak-hentak di jantung pangeran itu, namun ia benar-benar tidak berhasil mengatasi kemampuan Mahisa Pukat, sementara para pengawalnya tidak mendapat kesempatan untuk membantunya dan apalagi mengamankannya, bahkan pengawalnya yang terpercaya, yang dianggap sebagai pelindung oleh Pangeran Lembu Sabdata pun telah terlibat dalam satu pertempuran yang tidak dapat diatasinya. Sementara itu, Senopati yang memimpin para pengawal Pangeran Lembu Sabdata itu pun telah mengalami kesulitan melawan seorang senopati dari Singasari yang membaurkan diri dengan anak-anak muda Talang Amba. Bahkan beberapa saat kemudian, senopati yang memimpin para pengawal Pangeran Lembu Sabdata itu pun telah kehilangan kesempatannya untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Ketika senjata lawannya menggores di tubuhnya, maka rasa-rasanya titik-titik darah yang terlepas dari tubuhnya bagaikan terlepasnya harapan-harapan yang telah dibangunkannya bersama Pangeran Lembu Sabdata pada saat mereka menuju Talang Amba. Tetapi senopati itu adalah seorang prajurit. Karena itu maka bagaimanapun juga, ia sama sekali tidak menunjukkan kelemahannya.
Meskipun ia menjadi semakin terdesak, tetapi tidak ada tanda-tanda kesediaannya untuk menyerah. Namun tidak seharusnya kemenangan anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari itu ditandai dengan pembunuhan tanpa ampun. Karena itu, maka mereka berusaha untuk menguasai lawannya dalam keadaan hidup sejauh dapat mereka lakukan. Dalam pada itu, maka Senapati yang memimpin prajurit di Talang Amba itu masih juga berusaha berseru, "Dengar orang-orang yang sesat, apakah kalian tidak ingin menyerah? Ada beberapa hal yang dapat kita bicarakan. Mungkin sesuatu yang berarti. Bukan bagi kita masing-masing, tetapi bagi Singasari dan wilayah-wilayahnya." Persetan dengan Singasari, justru terdengar Pangeran Lembu Sabdata berteriak, "Kita justru ingin menghancurkan Singasari. Itulah yang ingin kita ketahui." "Alasan-alasan yang barangkali masuk akal dan dapat dipertimbangkan," jawab Senopati itu. "Kalian ingin menjebak kami?" Pangeran Lembu Sabdata itu masih saja berteriak. "Tidak. Tetapi jika kalian berkeras, kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghancurkan kalian. Sebab kita masing-masing tentu sudah mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran ini." Senapati dari Singasari itu berteriak pula. Untuk beberapa saat masih tidak ada jawaban. Pertempuran di antara kedua pihak itu pun masih berlangsung dengan sengitnya. Namun para pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu sudah benar-benar kehilangan kesempatan untuk dapat memenangkan pertempuran itu dan apalagi meninggalkan padukuhan kecil itu. Dalam pada itu, Ki Waruju pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Ia merasa bahwa lawannya telah sampai ke puncak kemampuannya, sehingga dengan menghentakkan kemampuan pada puncak ilmunya, maka Ki Waruju akan dapat menguasai lawannya itu sepenuhnya. Demikianlah, pertempuran itu pun benar-benar telah sampai pada batas penyelesaian. Dua orang pengawal Pangeran Lembu Sabdata telah kehilangan keseimbangan untuk melawan. Di antara mereka telah tergoreslah senjata, bahkan ada pula di antara mereka yang tidak akan dapat bangkit lagi untuk selamanya. Dalam pada itu, pertempuran di padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan induk pun berangsur semakin sengit. Tetapi seperti yang terjadi di padukuhan kecil itu, para pengikut Pangeran Lembu Sabdata benar-benar telah kehilangan harapan untuk keluar dari arena sebagai pemenangnya. Perlahan-lahan mereka telah terdesak justru semakin jauh dari padukuhan yang ingin mereka jadikan karang abang. Padukuhan yang ingin mereka musnahkan sebelum tengah hari, kemudian mereka akan langsung menuju ke padukuhan induk. Namun dalam pada itu, kekuatan kabuyutan Talang Amba sebenarnya lah memang telah diletakkan di padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan induk. Para pemimpin di Talang Amba dan para senopati dari Singasari memang memperhitungkan bahwa pasukan yang akan menyerang kabuyutan Talang Amba tentu akan menjajagi padukuhan-padukuhan di seputar padukuhan induk itu. 3 padukuhan yang cukup besar, sehingga dengan demikian maka kekuatan yang ada di padukuhan induk, justru kekuatan yang tidak banyak berarti. Beberapa saat kemudian, maka anak-anak muda Talang Amba dan prajurit dari Singasari memperhitungkan bahwa pasukan yang menyerang kabuyutan Talang Amba itu sebentar lagi akan dapat mereka pecahkan. Karena itu, maka untuk mencegah mereka melarikan diri, maka para penghubung yang sudah ditugaskan sejak semula segera mempersiapkan isyarat untuk memberikan aba-aba kepada para prajurit Singasari yang berbaur dengan anak-anak muda Talang Amba di padukuhan-padukuhan kecil agar mempersiapkan diri, menghalangi sejauh mungkin dapat mereka lakukan atas para pengikut Pangeran Lembu Sabdata yang akan melarikan diri. Dalam pada itu, maka para prajurit Singasari yang ada di Talang Amba dan anak-anak muda kabuyutan itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk memecahkan perlawanan para pengikut Pangeran Lembu Sabdata. Demikianlah, akhirnya para pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu tidak dapat bertahan lagi. Ketika pasukan Talang Amba bersama para prajurit dari Singasari yang membaur di antara mereka mendesak dengan sepenuh kekuatan, maka pasukan yang menyerang kabuyutan Talang Amba itu pun telah terdesak semakin jauh, sehingga akhirnya gelar mereka pun telah terkoyak karenanya. Pada saat yang demikian, maka para penghubung yang telah menyiapkan isyarat itu pun segera melontarkan anak panah dari busur-busur mereka. Tidak ditujukan kepada para pengikut Pangeran Lembu Sabdata, tetapi anak panah itu telah meluncur ke udara. Sejenak kemudian, maka panah sendaren itu telah bersuit dengan nyaringnya di udara. Ternyata suara panah sendaren itu mengumandang di padukuhan-padukuhan kecil di telatah kabuyutan Talang Amba. Beberapa buah panah sendaren telah mencapai padukuhan kecil yang sedang dicengkam oleh pertempuran antara Pangeran Lembu Sabdata dan para pengikutnya melawan kekuatan kabuyutan Talang Amba.
Beberapa orang pemimpin anak-anak muda Talang Amba di padukuhan kecil itu serta para prajurit dari Singasari segera menyadari apa yang terjadi. Karena itu, maka mereka pun harus segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, maka anak-anak muda Talang Amba yang sudah tidak terlibat dalam pertempuran serta beberapa orang prajurit Singasari segera mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang baru. Sementara itu, para prajurit yang datang kemudian bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tetap bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata dan para pengawalnya. Namun akhirnya para pengawal Pangeran Lembu Sabdata tidak mampu lagi bertahan. Beberapa orang telah menjadi korban, yang lain terluka berat, sementara ada yang karena putus asa segera melemparkan senjatanya. Dengan demikian maka kekuatan Pangeran Lembu Sabdata telah dipatahkan. Namun Pangeran Lembu Sabdata sendiri masih juga berusaha mempertahankan dirinya dari serangan-serangan Mahisa Pukat. Tetapi pangeran itu pun sudah tidak berpengharapan lagi. Yang dilakukannya kemudian adalah justru ungkapan dari keputusasaannya. Tetapi di bagian lain, pengawalnya yang paling dipercaya masih tetap bertempur dengan garangnya menghadapi Ki Waruju. Tetapi, betapapun tinggi ilmunya, namun orang itu sudah tidak berbahaya lagi bagi orang lain. Setelah Ki Waruju melepaskan segenap kemampuannya dan justru mulai menekan lawannya, maka orang itu tidak dapat berbuat apapun lagi terhadap orang lain kecuali lawannya yang ternyata memiliki kemampuan lebih baik daripadanya. Karena itu, maka yang kemudian bertempur di padukuhan kecil itu seakan-akan tinggallah Pangeran Lembu Sabdata melawan Mahisa Pukat dan pengawalnya yang paling terpercaya itu melawan Ki Waruju. Yang lain sama sekali sudah tidak berdaya lagi, sehingga senjata mereka pun telah dikumpulkan oleh anak-anak muda Talang Amba. Namun agaknya Mahisa Pukat tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mencampuri pertempuran itu. Karena itu, maka Mahisa Murtilah yang kemudian mencegah para prajurit Singasari untuk membantu Mahisa Pukat. Amati saja, dan jangan beri kesempatan pangeran itu lari lagi dari pertempuran, berkata Mahisa Murti. Sementara itu, tidak ada orang yang akan dapat mencampuri pertempuran antara Ki Waruju melawan pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang terpercaya itu. Karena itu, maka yang terjadi seakan adalah perang tanding yang gegirisi. Dalam pada itu, panah sendaren itu telah mengejutkan Pangeran Lembu Sabdata. Ia tidak mengerti arti dari isyarat tersebut sehingga karena itu, maka ia pun menduga bahwa isyarat itu diberikan justru karena kehadirannya di padukuhan itu. Karena itu, maka kegelisahan di hatinya pun menjadi semakin memuncak. Ia sadar bahwa para pengawalnya tidak ada lagi yang masih bertempur kecuali pengawalnya yang paling terpercaya. Pengawalnya yang dianggapnya akan dapat melindunginya. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata masih berpengharapan. Jika pengawalnya itu kemudian berhasil mengalahkan lawannya, maka yang lain tidak akan dapat menghalanginya untuk meninggalkan arena itu, sekaligus meninggalkan padukuhan yang akan dapat menjadi neraka baginya itu. Sejenak kemudian Pangeran Lembu Sabdata justru berusaha untuk bertempur semakin sengit. Dihentakannya kemampuannya menghadapi Mahisa Pukat. Namun sebenarnya lah Mahisa Pukat pun telah mencapai puncak kemampuannya pula, sehingga Pangeran Lembu Sabdata tidak berhasil mengalahkannya dengan segera. Bahkan dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata yang sekali-sekali sempat berpaling ke arah pertempuran antara kepercayaannya melawan Ki Waruju itu pun sempat pula melihat bahwa orang yang dianggapnya akan dapat melindunginya itu telah terdesak. Bahkan dalam satu benturan yang dahsyat, maka kepercayaannya itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah. Meskipun orang itu segera meloncat bangkit, namun dengan demikian, maka Pangeran Lembu Sabdata pun dengan jantung yang berdebaran melihat satu kemungkinan yang pahit akan dapat terjadi atas kepercayaannya itu. Sementara itu, ia sendiri tidak dapat berbuat banyak. Ketika ia sampai ke puncak ilmunya, ternyata lawannya pun masih juga mampu mengimbanginya. Benturan demi benturan pun telah terjadi. Namun tidak ada harapan setitik pun bagi Pangeran Lembu Sabdata untuk dapat mengalahkan lawannya. Dalam pada itu, puncak kemampuan kepercayaannya pun tidak berhasil melampaui kemampuan ilmu Ki Waruju. Ketika keduanya terlibat dalam benturan kekuatan dalam puncak ilmu masing-masing, maka ternyata kepercayaan Pangeran Lembu Sabdata itu telah jatuh berguling, sementara Ki Waruju terdorong 2 langkah surut. Namun Ki Waruju masih dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia tidak terjatuh karenanya.
Sementara itu, beberapa orang di antara anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari yang ada di padukuhan itu pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Meskipun kekuatan mereka telah susut, karena ada di antara mereka yang menjadi korban melawan para pengawal Pangeran Lembu Sabdata, serta yang lain harus mengamati para tawanan, namun para prajurit yang datang kemudian bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sudah tidak lagi bertempur akan dapat membantu mereka, sementara dua orang masih tetap mengamati Pangeran Lembu Sabdata yang bertempur melawan Mahisa Pukat, agar tidak sempat melarikan diri dari arena. Dalam pada itu, gelar perang pasukan para pengikut Pangeran Lembu Sabdata telah tidak tertolong lagi. Gelar itu sudah benar-benar terkoyak dan beberapa orang mulai melarikan diri dari arena. Dalam pada itu, anak-anak muda Talang Amba dan para prajurit Singasari tidak mau melepaskan mereka. Dengan cepat mereka berusaha menguasai keadaan. Sebagian dari anak-anak muda Talang Amba dan prajurit Singasari berusaha untuk mengejar mereka, sementara yang lain menguasai beberapa orang yang akan menjadi tawanan. Sementara itu, yang menggelisahkan mereka yang melarikan diri itu, karena tiba-tiba di setiap padukuhan telah terdengar suara kentongan dengan irama titir, sementara beberapa orang anak muda telah keluar dari padukuhan-padukuhan kecil untuk menghadang mereka yang melarikan diri dalam keadaan yang tercerai-berai serta kecemasan yang mencekam jantung. Sehingga dengan demikian, maka mereka yang melarikan diri itu tidak dapat lagi berpikir secara jernih menghadapi keadaan yang berkembang demikian cepat di luar dugaan. Orang-orang yang melarikan diri itu tidak sempat berpikir bahwa kemampuan anak-anak muda yang tersebar di padukuhan-padukuhan itu tentu tidak cukup untuk menahan mereka, jika mereka mengundurkan diri dengan teratur. Tetapi orang-orang yang menjadi pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu telah melarikan diri terpecah-pecah dan tercerai-berai sehingga mereka tidak lebih dari kekuatan-kekuatan kecil yang terpecah-pecah. Sebagian dari kekuatan kecil yang terpecah-pecah itu telah jatuh ke tangan mereka yang mengejarnya. Sementara yang lain karena dengan tiba-tiba saja mereka telah berhadapan dengan sekelompok anak-anak muda di sebuah padukuhan kecil, maka mereka pun segera melemparkan senjata mereka dan menyerah. Demikianlah, sebagian terbesar dari para pengikut Pangeran Lembu Sabdata itu pun telah menyerah. Meskipun ada juga sebagian dari mereka yang berhasil menyusup di antara padukuhan-padukuhan kecil dan hilang di bulak-bulak panjang, namun jumlah mereka sama sekali tidak berarti. Namun demikian, orang-orang itu akan dapat memberikan laporan kepada saudara-saudara Pangeran Lembu Sabdata yang mempunyai pendirian yang sama, berkata Ki Sanggarana. Ya, jawab salah seorang senopati dari Singasari, tetapi biar sajalah. Kita sudah berusaha sejauh-jauh dapat kita lakukan. Namun kemungkinan yang demikian memang sulit untuk dielakkan. Ki Sanggarana mengangguk-angguk. Namun sebagian besar dari para pengikut Pangeran Lembu Sabdata memang sudah tertangkap. Demikianlah, pergolakan itu tidak berlangsung lebih lama. Pasukan Singasari yang berbaur dengan anak-anak muda Talang Amba segera menguasai keadaan. Sementara itu, para pemimpin dari para pengikut Pangeran Lembu Sabdata pun telah tertangkap pula. Ki Sanggarana dan para pemimpin Talang Amba dan Singasari yang mendapat laporan tentang Pangeran Lembu Sabdata pun segera datang ke padukuhan kecil itu. Sementara itu, dengan putus asa Pangeran Lembu Sabdata masih bertempur terus tanpa menghiraukan kenyataan yang dihadapinya. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukatlah yang berusaha menyesuaikan diri. Ia mengerti bahwa ia dapat dengan cepat mengakhiri pertempuran jika ia tidak berusaha untuk tetap membiarkan Pangeran Lembu Sabdata tertangkap hidup dan utuh. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berusaha untuk bertempur secara khusus. Dibiarkannya Pangeran Lembu Sabdata yang gelisah, cemas dan putus asa itu mengerahkan segenap kemampuannya yang sudah tidak terarah lagi, sehingga akhirnya akan kehabisan tenaga dan berhenti dengan sendirinya. Namun agar dijaga bahwa pangeran itu jangan mendapat kesempatan untuk membunuh diri dengan cara apapun. Mungkin dengan bertempur membatu buta tetapi mungkin benar-benar membunuh diri dalam arti yang sebenarnya. Mahisa Murti yang terluka menunggui saudaranya yang sedang bertempur itu. Setelah ia sempat menaburkan obat pada lukanya, maka lukanya itu tidak lagi mengucurkan darah. Di luar padukuhan, beberapa orang anak muda Talang Amba dan prajurit Singasari telah berhasil menawan beberapa orang lagi yang berusaha melarikan diri. Dengan demikian, maka mereka pun segera mengumpulkan tawanan-tawanan mereka menjadi satu. Beberapa saat kemudian, maka Ki Sanggarana dan beberapa orang senopati yang membaurkan diri sebagaimana orang-orang Talang Amba telah sampai ke padukuhan kecil itu pula.
Dengan jantung yang berdebaran mereka melihat Pangeran Lembu Sabdata masih juga bertempur tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekitarnya. Seakan-akan nalarnya benar-benar telah menjadi gelap. Tetapi yang tidak kalah menarik adalah pertempuran antara Ki Waruju dengan pengawal Pangeran Lembu Sabdata yang paling terpercaya. Orang itu pun sama sekali tidak ingin menyerah bagaimanapun keadaannya. Ia sadar bahwa tidak lagi ada harapan untuk melepaskan diri atau apalagi menang. Tetapi karena Pangeran Lembu Sabdata sendiri masih juga bertempur, maka kesetiaannya tidak membenarkannya untuk berbuat lain. Juga harga dirinya sebagai seorang laki-laki akan pudar jika ia menyerah. Sehingga yang paling baik baginya dalam keadaan yang demikian adalah bertempur sampai tuntas. Bahkan ia pun sadar, seandainya ia memenangkan pertempuran melawan orang yang bernama Ki Waruju itu, maka tidak akan dapat keluar dari arena itu kecuali hanya namanya. Tetapi namaku tidak akan ternoda, berkata orang itu di dalam hatinya, aku mati di peperangan dengan sikap seorang laki-laki. Aku mati dalam peperangan tanpa menyerahkan diri dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Dengan demikian, maka orang itu pun telah menghentakkan sisa-sisa kemampuannya untuk menunjukkan bahwa ia lebih menghormati namanya daripada jiwanya. Ki Waruju pun akhirnya tidak dapat mengekang diri lagi. Ia mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pertempuran itu sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat. Orang itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga jika Ki Waruju melakukan sedikit saja kesalahan, maka kemungkinan yang paling buruk akan dapat terjadi atasnya. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari Ki Waruju untuk berbuat sejauh dapat dilakukannya. Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya untuk segera menyelesaikan pertempuran itu. Benturan-benturan ilmu pun segera terjadi dengan dahsyatnya. Keduanya justru tidak lagi terlalu banyak bergerak. Tetapi keduanya seakan-akan tidak lagi berusaha untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Mereka justru membenturkan ilmu mereka dalam setiap kesempatan. Nampaknya keduanya memang ingin segera menyelesaikan pertempuran itu, bagaimanapun juga akibatnya. Ki Waruju mengetahui bahwa pertempuran yang sebenarnya antara para pengikut Pangeran Lembu Sabdata dan orang-orang Talang Amba serta para prajurit Singasari sudah selesai, nampaknya juga menjadi jemu untuk bertempur sendiri. Sementara itu, lawannya pun telah menjadi jemu pula menjadi tontonan dan apabila keadaan memaksa, maka orang-orang yang menontonnya itu akan dapat ikut serta memasuki arena dan mencincangnya. Karena itu, maka tanpa perhitungan yang mapan, orang itu pun telah berusaha untuk membentur-benturkan dirinya dalam puncak ilmunya. Jika aku harus mati, biarlah segera terjadi, geram orang itu. Ki Waruju nampaknya menanggapi cara yang ditempuh oleh lawannya. Ia pun dengan dahsyatnya telah menyerang lawannya tanpa mengenal surut. Orang-orang yang menyaksikan benturan ilmu dalam tataran yang sangat tinggi itu termangu-mangu. Bahkan para senopati dari Singasari pun menjadi berdebar-debar. Mereka melihat dinding-dinding halaman yang tersentuh salah seorang dari keduanya menjadi pecah berderakan. Dahan-dahan pepohonan berpatahan dan daun-daunan berguguran. Benturan-benturan yang terjadi bagaikan telah mengguncang udara Talang Amba dan tanah pun bagaikan digetarkan oleh gempa. Benturan-benturan yang semakin lama menjadi semakin sengit itu pun akhirnya mencapai puncaknya. Ketika pengawal Pangeran Lembu Sabdata itu menyerang dengan segenap sisa kekuatan dan kemampuannya. Namun Ki Waruju memang tidak ingin menghindar atau mengelak. Dengan sepenuh kemampuannya pula ia sengaja membentur serangan itu. Sejenak kemudian maka benturan dua kekuatan yang mengungkapkan ilmu yang tinggi itu telah terjadi. Benturan yang seakan-akan telah menggetarkan seluruh padukuhan kecil itu. Ketegangan benar-benar telah mencengkam. Orang-orang yang menyaksikan benturan itu, seakan-akan merasa dada mereka menjadi sesak. Seolah-olah adalah mereka sendiri yang telah membentur ilmu yang luar biasa itu. Beberapa saat kemudian suasana benar-benar menjadi beku. Baik Ki Waruju maupun orang yang menjadi kepercayaan Pangeran Lembu Sabdata itu telah terlempar surut. Dengan susah payah Ki Waruju berusaha untuk mempertahankan keseimbangannya. Sejenak ia berdiri terhuyung-huyung. Dadanya serasa terhimpit oleh kekuatan yang tiada taranya. Matanya menjadi berkunang-kunang, sementara pepohonan di sekitarnya bagaikan bergoyang. Untuk sesaat Ki Waruju masih tetap berdiri tegak. Namun akhirnya Ki Waruju tidak dapat mengelakkan diri dari kenyataan tentang dirinya. Perlahan-lahan ia pun telah berjongkok, bahkan kemudian duduk bersila. Ia tidak dapat berbuat lain kecuali berusaha untuk memusatkan nalar budinya, melawan himpitan yang menindih isi dadanya.
Dengan segenap kemampuan ilmu yang ada padanya, Kiwaruju berusaha untuk mengatur pernafasannya. Jika ia berhasil, maka ia akan dapat menguasai sebagian besar dari kesulitan di dalam dirinya. Beberapa orang bergeser mendekatinya. Tetapi tidak seorang pun yang mengganggunya. Mereka membiarkan Kiwaruju berusaha dengan ilmunya untuk memperbaiki keadaannya. Sementara itu, lawan Kiwaruju yang juga terlempar beberapa langkah surut, sama sekali tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Dengan serta-merta orang tua itu jatuh terpelanting. Sesaat, orang itu pun berusaha untuk bangkit. Namun orang itu telah terjatuh kembali. Ketika beberapa orang mendekatinya, orang itu masih menggeliat. Bahkan terdengar ia mengumpat. Namun akhirnya orang itu pun terdiam. Darah mengalir dari sela-sela bibirnya. Matanya pun kemudian terpejam dan nafasnya terhenti sama sekali. Tidak ada yang mampu menolongnya. Pengawal yang setia itu telah mati sebagai seorang prajurit yang tangguh di medan pertempuran sebagaimana dikehendakinya. Hal itu akan lebih baik baginya daripada menjadi seorang tawanan. Bersambung ke bab 49.